Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua bapak-bapak perwakilan dari PT SCS telah meluangkan waktunya untuk menghadiri meeting kali ini. Saya di sini akan sedikit memberikan laporan berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan, Pak. Di sini untuk total unit ada 664 unit, Pak. Betul ya, Pak? Betul. Untuk unit hinonya ada 359 unit dan untuk unit non hinonya ada 305 unit, Pak. Jadi kan kedatangan saya ke sini itu untuk mengurus unit yang hino, Pak, khususnya. Nah, untuk yang di luar unit hino, apakah harus saya juga yang mengurusnya untuk mulai dari monitoring laporan, perawatan sampai backlog sampai SKO, Pak? Ya mungkin kalau bisa sih dari kami sendiri itu minta bantu juga Pak, minta monitor juga Pak. Jadi semuanya? Iya. Berarti semuanya saya akan lakukan. Pak, siap, baik Pak. Jadi kemarin juga ada ada expected dari manajemen Bapak juga untuk saya bisa menaikkan target SKU-nya menjadi 95% dan untuk meningkatkan dan menjaga perawatan servis tepat waktu, Pak, untuk menjaga unit Bapak juga, Pak, kebaikan. Di sini ada informasi-informasi yang saya kumpulkan, Pak. Unit Bapak selama per bulannya melakukan jarak tempuh kurang lebih 6.000 km, Pak. Dan ada sekitar 230 unit yang sudah kami pasang standar, Pak, yang dari unit Bapak. Dan untuk penggunaan spare partnya ada spare part yang Hino, Genuine, KOP, dan ada juga yang aftermarket. Untuk kedepannya mungkin kita akan usahakan untuk penggunaan spare partnya di khusus Hino, HGP ataupun HOP, Pak. Dan untuk mohon maaf sebelumnya ada 2 orang mekanik teman saya yang belum bisa datang hadir ke sini, yang sudah masuk dalam kontrak ada terkendala akomodasi di kantor, Pak. Jadi mungkin besok hari Minggu mungkin bisa datang dan Senin sudah bisa bekerja, Pak. Mohon maaf, Pak, untuk keterlambatannya. Ini struktur organisasi yang saya ketahui dari perusahaan Bapak. Mulai dari Pak Penny sebagai manajer yang membawahi beberapa manajer lain, Pak. Sehingga hanya di mekanik, Pak. Untuk fasilitas umum, workshop tempat kerja yang saya perhatikan sudah mulai memadai, Pak. Mungkin untuk kedepannya saya akan coba maksimalkan lagi supaya untuk ketepatan perawatan sama alokasi B-nya bisa digunakan secara optimal, Pak, sehingga tidak menghambat terkendala dan dalam perawatan kendaraan, Pak, sehingga akhirnya bisa menaikkan lagi SKU unit juga, Pak. Untuk pesan pendukungnya juga sudah lengkap, Pak, mulai dari kantor, gudang spare part, gudang oli, sama tempat pembuangan limbah B3, Pak, sudah lengkap. Tapi mungkin untuk kedepannya kita akan saya akan melakukan penataan lagi, misalnya di warehouse spare part. Saya akan coba untuk menata lagi mulai dari mana nanti si spare part yang cepat keluar, ada yang spare part juga yang jarang keluar, ataupun yang spare part yang ukurannya kecil-kecil dan ukuran besar kita akan pilah-pilah, Pak, sehingga untuk kita mudah untuk mengambilnya, Pak. Ini alur flow chart ketika unit entry, Pak, dimulai dari marketing sampai ke unit SKO, Pak, berdasarkan data yang saya terima dari perusahaan Bapak. Dan ini untuk unit service, Pak. Tapi untuk kedepannya berdasarkan dari flow chart ini saya akan coba rubah, itu pun berdasarkan persetujuan dari Bapak-Bapak semua. Untuk tugas mekanik saya akan coba ubah hanya berfokus pada proses perawatan dan perbaikan sehingga nanti kerjanya bisa optimal, gitu, Pak. Untuk pemilahan pekerjaannya misalkan jadi breakdown atau framing atau repair saya akan kasih ke foreman, Pak. Jadi mekanik hanya menerima saja kerjaan bahwa itu sudah siap kerja, tinggal kerja, gitu, Pak, biar mekanik juga bisa fokus, Pak. Nah, ini untuk berdasarkan dari perawatannya, servis aktivisnya berdasarkan perawatan, berdasarkan data yang saya kumpulkan dan kejadiannya di sini sering terlambat ya, Pak, dalam perawatan sehingga bisa mengakibatkan breakdown di jalan, gitu, Pak. Sering gitu, Pak. Sering, Pak, ya. Untuk kedepannya selanjutnya nanti kita akan coba bahwa untuk memilah mana unit yang siap jalan, mana unit yang harus perawatan dulu, Pak, sehingga untuk meminimalisir breakdown tadi, Pak. Untuk keterlibatan mekaniknya, saya ketahui bahwa di sini belum pernah ada ya, Pak, untuk yang training mekanik gitu. Belum, Pak. Belum perawatan, nggak?
itu juga efeknya nanti bisa ke perbaikan unitnya kurang optimal Pak. Untuk Sages kedepannya mungkin kita akan coba, jika Bapak berkenan, saya bisa bantu untuk pelatihan mekaniknya Pak. Mulai dia bisa mekanik juga, ataupun ada mau admin juga bisa, sama drivernya juga bisa Pak. Kalau mau itu juga tergantung persetujuannya. Untuk jumlah mekanik ada 49 orang ya. Untuk berdasarkan data total unit yang 600 unit itu dan mekanik 49 orang mungkin agak kurang gitu Pak. Jikalau ada trouble yang banyak mungkin kita kurang handle gitu Pak. Mungkin bisa nanti tergantung Bapak-bapak bisa tambah mekanik, tambah plus nanti mekanik dari kami 2 orang Pak. Mungkin itu dapat membantu sedikit membantu. Ya untuk equipment juga masih kekurangan Pak. Saya lihat cuma ada 2 toolbox sama SSC-nya juga belum lengkap Pak. Itu bisa berimpact juga pada keterlambatan perbaikan Pak, karena nanti mekanik juga bisa saling menunggu barang gitu Pak, saling menunggu peralatan juga, saling tunggu menunggu, akhirnya bisa ketelatan juga dalam perbaikan para optimal gitu. Untuk Sagesnya kita bisa mungkin dari Bapak sekalian bisa untuk mengalokasikan lagi beberapa unit toolbox ataupun pembelian SST gitu Pak, special service tool gitu Pak, untuk mempercepat lagi dalam pengerjaan. Nah ini untuk proses persetujuan pelaksanaannya berdasarkan dari flowchart tadi Pak. Kita kan mekanik itu melakukan estimasi perbaikan, terus lanjut lagi untuk performa kita persetujuan. Nah, ini saya mau ubah Pak, kalau dapat persetujuan bahwa mekanik saya akan buat untuk fokus di pekerjaan unit Pak. Tidak perlu melakukan estimasi, dan estimasinya kita lempar ke foreman Pak. Gitu. Untuk persediaan spare part di sini, untuk spare part repair berdasarkan data saya tadi katanya ada banyak yang kosong Pak, sering kosong sehingga membuat unit repair itu breakdownnya lama gitu Pak. Saya akan coba gitu untuk menawarkan ada konsigmen spare part gitu, barangkali ada mau, nanti ada kita akan supply spare partnya, kita stok di gudang Bapak gitu. Nah ini untuk keterampilannya engine-nya pada technical problemnya. Ya kebiasaan yang saya lihat di sini Pak, si mekanik itu cuma biasanya mengandalkan perbaikan itu hanya yang ringan Pak sifatnya, paling kantas rem, atau yang untuk yang berat-berat dikasih ke pihak ketiga gitu. Ya, tapi untuk kedepannya mungkin ketika sudah ada training mekanik, training senior mekanik, apapun mekanik, mungkin nanti hal-hal semacam ini bisa dihandle oleh mekanik kita sendiri Pak gitu, mekanik Bapak gitu tentunya. Untuk peraturan safety-nya sudah lumayan lengkap Pak, ada yang memakai baju, udah memakai sepatu, cuma kurang. Untuk kedepannya mungkin bisa saya alokasikan, bisa saya bantu untuk lebih melengkapi juga Pak, dari mulai safety-nya, helm, kacamata, sarung tangan, dan peralatan lainnya juga Pak yang menyangkut keselamatan dalam pekerjaan. Ini untuk proses monitoring pada kendaraannya yang saya lihat saya rasa kurang efektif Pak, karena ketika mobil unit itu seharusnya breakdown, seharusnya di repair, tapi ada loading barang yang mendesak harus berangkat, maka mobil itu akan diberangkatkan. Tapi ketika dia pulang lagi, karena tidak ada monitoring yang lagi setelah pulang, si unit itu lupa Pak, lupa diperbaiki, akhirnya bisa menimbulkan breakdown di perjalanan gitu. Untuk Sages kedepannya mungkin kita akan melakukan monitoring itu kendaraan itu, unit itu ketika pulang maupun mau berangkat gitu, kita monitoring apakah perlu ada perbaikan ataupun tidak gitu. Ya ini form yang digunakan di sini Pak. Untuk form SPK yang saya lihat masih manual ya Pak, masih ditulis tangan. Iya manual Pak. Saya ingin mengajukan bahwa jika diperbolehkan, saya bisa untuk menggunakan yang format dari kantor saya Pak. Saya dibekali juga dari kantor bahwa ini bisa masuk ke format di Microsoft Pak, di soft filenya. Jadi kita ketahuan mana nih unit yang harus servis maupun tidak gitu, langsung ada pemberitahuan gitu Pak. Tapi untuk pengeluaran spare part itu bisa dimasukkan di workspace di bisa Pak, bisa Pak, pemasukan unit entry spare part yang masuk bisa, pengeluaran spare part juga bisa. Jadi ini terkontrol Pak, berapa per minggunya, per harinya, per bulannya, bahkan per tahun berapa gitu. Ya, maksudnya di sini sering kehilangan spare part kan? Iya, bisa itu nanti kita kontrol juga Pak. Nah, untuk pemasukannya gitu. Asal ada kerjasama dari semua pihak gitu Pak. ya.
support saya selama 1 atau 2 bulan ke depan gitu untuk improvement berdasarkan temuan masalah tadi Pak yang saya temukan. Jadi kalau Bapak emang setuju dengan semua yang saya ajukan dan disetujui sehingga saya bisa mengelolanya, insya Allah Pak ke depannya mungkin PA Bapak bisa lebih tinggi lagi sehingga perjalanan dalam usaha juga lebih lancar gitu Pak. Iya, Pak. Dan saya juga berfokus untuk penyediaan spare part Pak. Stok spare part yang tadi kurang saya usahakan untuk ada gitu Pak. Minimal 1 lah. Ya mohon maaf Pak untuk 2 minggu sekarang saya izin untuk mengumpulkan data lagi Pak. Karena masih banyak mungkin yang belum saya terperiksa, mungkin belum saya kumpulkan gitu Pak. Dan untuk membuat laporan dan untuk kedepannya saya akan membuat laporan berdasarkan mingguan gitu Pak. Saya akan mingguan akan membuat report dan saya laporkan ke Bapak gitu. Dan untuk kedepannya lagi kita akan memperbaiki kekurangannya sehingga pada akhirnya mungkin untuk meningkatkan PA Bapak bisa meningkat lagi, usaha Bapak bisa lancar dan bisa menjadi jasa storage itu yang terbaik Pak di Indonesia bahkan di dunia Pak. Untuk melancarkan segala pekerjaan saya mohon izin untuk meminta bantuan PIC-nya barangkali dari pihak Bapak untuk mempermudah atau membantu saya Pak dalam pengumpulan data gitu Pak. Sekian Pak dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan gitu terkait pekerjaan saya. Ya, saya mau tanya tentang improver yang berdasarkan temuan masalah yang sudah diketahui. Fokusnya untuk yang bagusnya untuk improver ini fokusnya yang mana? Jadi priority supaya kita menyesuaikan dana perusahaan juga. Kalau untuk itu kita bisa mulai dari yang paling dasar Pak. Bisa mulai dari training mekanik dulu supaya memperbaiki kualitas pekerjaan mekaniknya juga Pak. Lanjut kita mungkin bisa ke spare part-nya kita lengkapi. Lanjut ke faktor-faktor pendukung seperti kunci, SST, dan peralatan lain gitu Pak. Kalau saya sudah. Yang lain barangkali ada yang ditanyakan Pak? Cukup Mas Pak? Cukup. Siap. Sekian Pak laporan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Saya sih yes. Pakai layar mau klinik dulu. Kayaknya kesadaran.